seorang pendekar yang bisa saja hidup dalam kemegahan memilih menghabiskan hari tuanya dalam pertapaan. Nah, di sanalah. Oke, teman-teman. Hari ini kita telah menyusuri ya jejak Arya Kamandanu. Kita akan ke lokasi sana, di puncak sana, teman-teman. Wabarakatuh, salam rahayu, salam budaya Nusantara. Selamat datang di tanah Lamongan, di sebuah kawasan yang menyimpan jejak sejarah besar dan tersembunyi, yaitu Candi Pataan. Dan lebih dalam lagi, makam tokoh legendaris bernama Arya Kamandanu, yaitu tokoh fiktif. Tetapi di sini itu ada makam yang dinamakan dengan Mbah Danu atau sering disebut makam Arya Kamandanu. Nah, hari ini kita akan menepai cerita lama yang tak sekedar dongeng, tapi jejak kehidupan seorang pendekar, seorang kesatria yang hidup dalam badai peralihan zaman pada masa Majapahit merangkak bangkit. Di balik pepohonan dan reruntuhan batu bata kuno tersimpan kisah perjuangan, pengabdian, dan pengorbanan ya. Mari kita mulai perjalanan waktu kita bersama Cakra Panorama. Ya, teman-teman, memang Arya Kamandanu ini mungkin kita kenal dari karya sastra ya dan layar kaca. Ia hidup dalam masa transisi antara runtuhnya Singosari dan berdirinya Majapahit, yaitu di era kekacauan dan pembentukan tatanan baru. Nah, dalam kisah ya, ini saya mengisahkan sedikit ya teman-teman. Kisah yang kemudian diangkat dalam novel Menoreh ya, yaitu Turut Tinular, yang digambarkan sebagai tokoh fiksi berdasarkan sosok nyata pendekar muda yang memilih jalan hidup sebagai penyatu kekuatan rakyat, bukan penjilat kekuasaan. Konon Arya Kamandanu juga adalah putra seorang Pu Hanggareksa, ahli pembuat keris ya, dan ia mewarisi tidak hanya ilmu tempur tetapi juga etika dan nilai kejujuran tinggi. Ia bukan pendekar yang haus darah, melainkan penjaga keadilan, teman. Oke, teman-teman ya, Sobat Cakra Panorama. Jadi kita berada di area Candi Pataan. Tempat ini dimana kita berpijak hari ini bukanlah bangunan megah seperti Prambanan atau Borobudur, teman-teman. Sederhana dari bata Merakas Majapahit dan batu putih atau batu kapur yang ada di Kabupaten Lamongan ya. Namun justru kesadarannya ini terletak kekuatan nilai lokal dan spiritual. Kita saat ini berada di Gapura dan air jernih pun di sini mengalir deras yang sampai saat ini dari sumber yang ada di sini, teman, Sobat Cakra Panorama. Candi ini tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari jaringan atau situs Majapahit di pesisir utara timur yang dahulu sebagai tempat transit, pusat pertapaan, bahkan kemungkinan ya sebagai tempat pelarian para tokoh setelah perang dan pemberontakan. Nah, di sini di depan saya ini adalah sebuah gapura pintu masuk, diperkirakan berbentuk padu raksa. Jadi beberapa arkeolog juga berpendapat ya bahwa wilayah Pataan dulunya menjadi tempat pengasingan para kesatria atau empu yang sudah turun takhta ya, bukan karena kalah tapi karena memilih jalan damai, teman-teman. Ya, masih berkaitan dengan Arya Kamandanu, teman-teman. Candi Pataan ini merupakan peninggalan dari Raja Erlangga, yang dimana candi ini juga terbuat dari batu bata merah seperti ini, batu putih ya, batu kapur, teman-teman.
diceritakan atau dikisahkan ya, Arya Kamandanu itu berada di kawasan ini teman-teman ya. Seorang yang pernah berdiri gagah menentang penindasan kini berbaring dalam sunyi. Nah, kita tidak hanya datang untuk melihat batu atau makam untuk menyentuh kisah ya. Nah, seperti ini ya, Sobat Cakra Panorama, salah satu bagian dari Candi Pataan. Nah, di sana juga ada di tengah-tengah sana teman-teman, yaitu Candi Pataannya ya. Ini gapuranya. Tapi kita langsung ke makam Arya Kamandanu langsung ya teman-teman. Oke. Nah, di sini seperti kita lihat ya, kita melewati pepohonan jagung. Oh, kita lewat sini saja ya, lebih enak teman-teman. Ini lokasinya berada di tengah-tengah ladang jagung. Kalau makam Arya Kamandanu itu berada di dalam hutan jati ya. Nah, kita jalan ke sana. Ya, memang Arya Kamandanu itu merupakan tokoh yang dikisahkan sebagai panglima perang dari Majapahit, tapi itu adalah karangan fiktif yang memang diambil dari kesatria Majapahit terdahulu ya. Sebuah titik peristirahatan ya, seorang yang pernah berdiri gagah menentang penindasan kini terbaring dalam sunyi ya. Oke. Di situ lokasinya ya, di tengah-tengah hutan jati ya teman-teman. Makam Arya Kamandanu bukan sekedar tempat dikuburnya jasad, adalah titik di mana sejarah bertemu dengan spiritualis. Banyak warga datang untuk berziarah ya, memanjatkan doa, bukan untuk meminta, tetapi untuk mengenang nilai. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita memasuki hutan jati ya, Sobat Cakra Panorama. Oh, mendung cuaca ya, tadi itu panas banget. Nah, oke. Di sanalah bekas atau makam dari Arya Kamandanu yang saat ini masih ada atau masih nampak teman-teman. Bayangkan ya, seorang pendekar yang bisa saja hidup dalam kemegahan memilih menghabiskan hari tuanya dalam pertapaan. Nah, di sanalah. Oke teman-teman, hari ini kita telah menyusuri ya jejak Arya Kamandanu. Kita akan ke lokasi sana, di puncak sana teman-teman. Ini sudah mulai gugur pohon jati. Nah, inilah ya, ini makamnya itu kemarin itu tertutup oleh pohon jati, tapi saat ini itu sudah nampak teman-teman ya, karena memang sudah memasuki musim kemarau. Nah, disinilah tertata rapi berjajar bebatuan candi, bebatuan andesit ya. Ini bukan batu merah seperti yang ada di Kabupaten Mojokerto, tapi ini adalah bebatuan kapur yang ada di Candi Pataan teman-teman. Nah, seperti ini. Oke, candinya yang saat ini dibuat sebagai makam Arya Kamandanu atau disebut juga makam Mbah Danu teman-teman.
Oke. Nah, disinilah Sobat Cakra Panorama, batu bata berjajar. Orang menyebutnya adalah makam Arya Kamandanu. Saya jelaskan lagi ya. Ini sebenarnya adalah makam Mbah Danu. Entah itu nama diambilkan dari Arya Kamandanu, entah diambilkan dari mana, tetapi masyarakat sering menyebutnya ini adalah makam Arya Kamandanu, pemilik pedang naga puspa, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Nah, seperti ini ya. Dan ini bebatuan yang mungkin ini bagian dari candi ya, bisa jadi ya teman-teman. Tapi ini masyarakat sering menyebutnya dalam makam Arya Kamandanu, pemilik pedang naga puspa. Ini berada di area tengah hutan jati, teman-teman. Loh. Nah, anehnya ya, hanya makam ini yang terkena robohan dari pohon jati, teman-teman ya. Tuh. Tapi uniknya itu nggak kenapa-napa makam ini, teman. Ya unik ya, nggak kenapa-napa ini makamnya. Loh, masih utuh, teman. Ya, makamnya. Nah, ini juga ada degan. Ada degan-degan seperti ini ya untuk sesajen. Nah, ini juga ada dupa-dupa dan ada sisir dan bunga, teman-teman. Loh, ya, ada sisirnya. Coba Cakra Panorama. Nah, di sekeliling ini beberapa waktu lalu itu hujannya pun deras ya. Kemudian itu roboh semua jatinya. Nah, ini yang saat ini itu masih menjadi misteri, nggak bisa roboh, makamnya nggak bisa hancur karena sudah tertindih oleh pohon jati yang cukup besar, teman-teman, tetapi masih aman ya. Nah, jadi lokasinya ini dekat dengan Candi Pataan, tapi ini lebih masuk lagi, lebih dalam dan masuk di area hutan jati, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Wow. Nah, seperti ini. Wow. Oke ya, jadi di sini adalah batuan yang ada di sini, batuan candi, teman-teman. Sobat Cakra Panorama. Dan di sini, nah, itu juga seperti ada prasasti tuh, malahan. Oke, teman. Ya. Mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat kami sampaikan ya. Jadi nanti lanjut ke Candi Pataannya setelah ini ya teman-teman, Sobat Cakra Panorama. Di sisi lain ya, di makam Arya Kamandanu ini ternyata banyak sekali kita temukan fragmen-fragmen, bahkan ada juga tulang yang sudah memfosil, teman, Sobat Cakra Panorama. Inilah dekat dengan lokasi, yaitu makam Mbah Danu. Tapi di sini banyak sekali fragmen atau gerabah, saya lihatkan ya. Nah, ini ya teman-teman, ada fosil tulang ya yang ada di sini, yang ada di lokasi dekat makam Arya Kamandanu, teman-teman. Nah, ini juga ada gerabah-gerabah. Oh, ini gerabah-gerabah ya, genteng-genteng ini ya,
Oh, ini gerabah-gerabahnya kita temukan yang ada di sini. Bagian-bagian dari makam dari Arya Kamandanu ini, teman-teman. Nah, ini dari batuan kapur. Nah, seperti ini ya, kita lihat. Nah, ini teman-teman, ini juga fragmen-fragmen yang ada di sini. Nah, ini sudah rusak ini bagian, teman-teman. Nah, kita menemukan mutiara, teman-teman ya. Kita menemukan pusaka. Loh, pusakanya bulat ya. Oh iya, pusaka, teman. Oh, teman. Oh iya, bulat ini, teman. Pusaka. Mustika, Kang. Mustika ini, teman. Oke. Oke, teman-teman ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan ya. Jadi kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, salam budaya Nusantara.